Kalau amarah itu bukan sifat orang yang bertakwa, emosi itu bukan karakter orang yang bertakwa, tapi ternyata ada amarah yang kita diperintahkan untuk marah. Kita disuruh meluapkan emosi kita. Kapan? Tatkala hukum-hukum Allah dilanggar, tatkala perintah-perintah Allah diabaikan. Ternyata kebanyakan amarah kita, coba antum evaluasi sejak antum bisa marah sampai hari ini. Berapa kali antum marah karena hukum Allah dilanggar, karena perintah Allah diabaikan? Berapa kali jiwa antum berontak tatkala melihat perzinaan, perbuatan-perbuatan nista lewat di depan antum? Berapa kali antum marah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kekasihnya, tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman qad wala imra'atan. Nabi SAW tidak pernah memukul pembantu, tidak pernah memukul wanita, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berperang, berjihad jalan Allah, beliau melakukan itu. Wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqimu li nafsihi. Tidak pernah Nabi SAW dicaci, dimaki, dihina, dirinya disakiti, kemudian beliau balas dendam untuk dirinya sendiri. Nggak pernah. Illa ayyuntahat min hurmatillahi tabaraka wa ta'ala fayaghdabu lillahi azza wa jalla. Kecuali tatkala melihat apa yang diharamkan sama Allah dilanggar, ketika itu beliau marah. Untuk siapa? Untuk Allah azza wa jalla. Jamaah, marah yang seperti ini seakan-akan sudah hilang dari diri kita. Tatkala manusia hanya memikirkan kursi yang dia duduki, tatkala manusia hanya memikirkan kekayaan yang dia kumpulkan, usaha yang dia bina, dia tidak lagi marah karena Allah. Dia akan marah kalau ada yang ganggu kursi dia, dia akan marah kalau ada yang ganggu usaha dia, kekayaan dia. Tapi Allah buat dia bukan sesuatu yang harus marah dengannya. Ahibati fillah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada azab yang apabila turun bukan hanya menimpa pelaku kezaliman, bukan hanya menimpa pelaku pezina, bukan menimpa perampok, bukan menimpa orang-orang yang meninggalkan salat, tapi semuanya dapat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah azab Allah itu pedih, jemaah. Kita harus berpikir apakah akan membiarkan kemungkaran terjadi di keluarga kita. Kita melihat orang tua anak perempuannya dibawa oleh tetangganya, dibawa oleh temannya. Anak-anak kita berpakaian yang mengundang birahi manusia dibiarkan. Sebagian makan riba dibiarkan, kerjanya riba dibiarkan. Semuanya kita melihat kemungkaran-kemungkaran itu, lalu kita diam. Di rumah antum, antum tidak ingkari. Di tetangga antum kita biarkan. Yang penting saya jadi orang baik. Antum harus jadi orang baik dan memperbaiki orang lain. Antum harus marah karena Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sesuai dengan syariatnya. Kalau tidak, mungkin kota ini, mungkin negeri yang kita tempati, suatu saat akan dihapus dari peta dunia. Tatkala azab Allah turun, antum pernah mendengar ada negeri Sabah di sana
Yang Allah mengatakan kepada negeri itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berbahagia, negeri yang makmur dan diampuni oleh Rabb-Nya yang Maha Pengampun. Tapi kemudian negeri itu hanya jadi dongeng dan cerita. Dulu pernah ada cerita negeri yang makmur, tapi karena penduduknya membiarkan kemungkaran terjadi, di keluarganya dibiarkan, di anaknya dibiarkan. Ahibati fillah, bertanyalah kepada diri kita, apakah pantas kita disebut orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla?